Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke, di video kali ini gue akan share ke kalian teman-temannya di mana gue tuh beli iPhone second XI box. Ini second guys ya. Jadi ini adalah iPhone 7 Plus resmi iBox. Untuk kotaknya seperti ini. Dan di video kali ini gue ingin share ke kalian apa aja sih yang gue lakukan sebelum beli iPhone second. Entah itu second XI box, entah itu second X Inter teman-temannya. Jadi hal ini penting banget untuk kita meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi setelah kita beli unitnya teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, hal pertama yang akan gue lakukan sebelum beli iPhone second itu adalah gue ingin memastikan bahwa unit yang akan gue beli itu adalah tidak mulus-mulus banget, alias unitnya ini udah memang lecet pemakaian teman-temannya. Yang menurut gue secara pribadi kalau misalkan dia unitnya tuh lecet pemakaian berarti unit ini belum diganti dalam jangka waktu yang lama untuk bodinya teman-temannya. Karena secara logika untuk iPhone 7 Plus ini kan itu rilisnya udah lama banget teman-temannya, nggak mungkin dong bodinya ini masih bagus banget kecuali udah diganti. Jadi hal pertama yang gue lakukan itu adalah gue nggak pernah mau nyari iPhone yang mulus banget teman-temannya, karena kemungkinannya kecil banget sih unit yang mulus itu memang bener-bener belum pernah diganti. Kemungkinan besar itu udah pernah diganti, apalagi kalau untuk iPhone jadul seperti iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, XR itu udah banyak banget ya backdoor atau case belakangnya nih yang bisa diganti guys ya. Jadi setelah gue memastikan unit mana yang akan gue beli, gue pastikan dulu ini lecetnya itu benar-benar pemakaian. Kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar lecetnya pemakaian guys ya. Nah kalian bisa lihat sendiri ini memang nggak semulus itu. Kalian bisa lihat sini, ini tuh dia lecet. Kameranya juga di sini nggak bagus lagi. Sini ada lecet-lecet, tapi menurut gue secara pribadi itu adalah hal yang normal teman-temannya. Kemudian untuk kalau bagian atasnya kalian bisa lihat sendiri ada lecet-lecet di sini. Nah kalian bisa lihat sendiri di bagian bawahnya juga seperti ini, dia nggak mulus-mulus banget teman-temannya. Kalian bisa lihat seperti ini. Nah ini gue cari di Facebook teman-temannya, hampir 3 minggu gue surfing di Facebook, banyak banget nih unit-unit yang gue lihat masih bagus banget, masih mulus banget, tapi gue skip. Gue putuskan untuk beli iPhone 7 ini karena ini dia lecet banget, ini lecet pemakaian guys ya. Jadi gue suka banget untuk beli iPhone yang kondisinya seperti ini. Kemudian gue pastikan unitnya ini tentu XI box ataupun X Inter. Untuk cuman sekarang gue rekomendasikan ke kalian untuk beli tetap resmi XI box, karena gue udah nggak merekomendasikan kalian untuk beli X Inter. Karena bagi gue secara pribadi kalau misalkan kalian punya kemampuan untuk beli XI box, why not teman-temannya. Nah kemudian gue pun COD sama orangnya. Setelah COD ini adalah kotak dari iPhone-nya. Di sini secara sekilas kotaknya ini gue lihat masih original. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk tulisannya jelas banget teman-temannya. Di sini ada nama importir dan lain-lain. Di sini gue kasih lampu di sini biar bisa kalian lihat sendiri seperti ini teman-temannya. Nah jadi memang untuk dari isinya sendiri ini cuman iPhone dan juga chargerannya guys ya. Nah jujur ya pas beli iPhone ini gue tuh nggak terlalu banyak ngecek, karena yang paling gue cek pertama kali itu adalah pertama dari sisi sinyal. Gue masukkan sinyal, ternyata untuk sinyal gue Telkomsel maupun XL itu masih bisa berfungsi dengan normal. Gue pastikan hal itu dulu teman-temannya. Itu jadi hal kedua. Setelah gue pastikan unitnya ini memang nggak terlalu mulus, gue beli, gue COD. Kemudian setelah sampai gue pastikan untuk sinyalnya nyala. Kemudian yang kedua adalah gue langsung reset pabrik. Jadi gue langsung ke setting, kemudian ke general, kemudian gue langsung ke transfer atau reset iPhone. Jadi di sini langsung gue erase all content dan settings. Jadi setelah gue erase all content dan settings, walaupun penjualnya itu udah reset all settings juga ya, reset factory reset, gue nggak mau ambil resiko. Apalagi khusus buat kalian yang beli iPhone second X Inter wajib banget reset all setting teman-teman. Jadi erase all content di depan penjualnya kalau misalkan kalian COD. Jadi setelah dia reset konten all setting itu berguna untuk mengetahui bahwa iPhone ini itu kelock atau jailbreak atau bypass atau apalah itu teman-temannya. Jadi gue juga pengen make sure dia bisa masuk ke activation prosesnya. Jadi setelah diaktifasi kita langsung masuk ke menu hello, itu lancar jaya. Nah step selanjutnya setelah kalian bisa masuk ke dalamnya, baru kita nih buka untuk pengaturan. Setelah kita buka pengaturan teman-temannya, di sini kalian bisa lihat sendiri pengaturan. Di sini langsung kita cek untuk dari sisi model number teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk model number di iPhone 7 Plus gue ini adalah MN4 M2 PAA ini iBox. Langsung gue cocokkan dengan kotak iPhone-nya.
Di sini kita langsung cek sendiri untuk kotak iPhone-nya sendiri. Kalian bisa lihat sendiri di sini MN4M 2PAA. Kita cocokkan di sini ya, ini sama persis teman-temannya, tidak ada yang berbeda. Jadi setelah cocok seperti itu, gue pun langsung masuk untuk yang penting teman-temannya, step selanjutnya. Jadi step yang pertama gue pastiin dulu untuk ininya nggak terlalu bagus bodinya. Kemudian yang kedua itu mulai gue cek untuk sinyal. Kemudian yang ketiga gue reset all kontennya, reset all setting, erase ya, jadi factory reset. Kemudian yang keempat gue masuk ke make sure untuk masuk ke aktivasi code itu masuk, aktivasi prosesnya jalan lancar. Kemudian step yang kelimanya itu gue make sure untuk dari sisi model numbernya ini benar-benar sama dengan yang di kotak teman-temannya. Nah, jadi menurut gua secara pribadi hal ini nih hal-hal yang basic dan normal kita lakukan teman-temannya. Apalagi kalau untuk kotaknya seperti ini, gue bisa make sure ini kotak original. Ya bagus sih menurut gua guys ya, tapi kebanyakan kalau misalkan kalian beli X Inter itu rata-rata udah kotaknya tempelan semuanya untuk tempelan detailnya seperti ini. Jadi rata-rata untuk bagian model numbernya di sini sama ya dengan yang di sini guys ya. Tapi kalau misalkan nggak sama, gua sarankan kalian jangan beli deh karena kotaknya bodongan. Itu saran gua secara pribadi teman-temannya. Kemudian untuk step selanjutnya yang paling penting menurut gua itu adalah kalian harus make sure untuk bisa login iCloud. Ini kalian harus make sure teman-temannya. Kalian harus bisa login iCloud kalian. Karena kalau misalkan kalian activation fail, gak ada gunanya kalian beli iPhone ini teman-temannya. Jadi ini harus kalian perhatikan benar-benar guys ya. Nah, step selanjutnya setelah kalian bisa login iCloud kalian, kemudian kalian masukkan sinyal atau SIM card kalian di iPhone ini teman-temannya. Nah, setelah hal-hal yang gue sebutkan ini semuanya sudah berjalan lancar, sinyal sudah ada, baru kalian bisa cek hal-hal yang lebih detail lagi seperti untuk dari sisi kamera teman-temannya. Kalau misalkan untuk iPhone jadul, saran gue kalian harus cekin kameranya tuh di videoin, terus kalian sambil gerak. Jadi sini kalian bisa tahu iPhone kalian itu bergetar atau enggak videonya. Di sini kita bisa lihat sendiri. Nah, ini iPhone-nya tidak bergetar untuk hasil dari videonya, kalian bisa lihat sendiri guys ya. Nah, kalau iPhone yang kalau perekamannya itu bergetar, rata-rata dia sudah ada magnet di bagian kameranya ini teman-temannya. Ini dari pengalaman gua di iPhone 7 yang warna merah ini teman-temannya. Itu ada magnet di bagian kameranya sehingga itu kameranya itu akan bergetar keras kalau misalkan magnetnya dilepas teman-temannya. Nah, kemudian baru kalian cek FaceTime, iMessage itu bisa nyambung atau enggak teman-temannya. Kemudian untuk dari sisi iPhone 7 Plus ini sendiri teman-temannya, ini belum ada yang namanya True Tone. Jangan kaget ya tiba-tiba kalian mau nyari True Tone, nggak ada ya di iPhone 7 Plus ini True Tone. True Tone itu baru muncul kalau nggak salah di iPhone 8 ke atas teman-temannya. Jadi kalian jangan kaget sama sekali teman-temannya kalau misalkan nggak menemukan namanya True Tone di iPhone 7 ataupun 7 Plus guys ya. Nah, kemudian gue masuk ke sisi kamera. Untuk kamera depan lancar jaya, untuk kamera belakang lancar jaya. Kemudian gue masuk ke bagian portrait, apakah autofocusnya bermain atau tidak, itu harus gue tes. Nah, ini bermain. Kemudian di sini akan gue tes lagi untuk square-nya bisa atau enggak, panonya bisa atau enggak. Nah, baru kalian tes yang namanya tombol silent. Tombol silent ini kalian harus cek ini berfungsi atau tidak, kalian harus tahu teman-temannya. Kadang-kadang banyak banget orang yang lupa ngetes silentnya ini, tiba-tiba pas sampai ternyata silentnya tidak berfungsi teman-temannya. Itu sangat mengecewakan guys ya. Oke, kemudian hal terakhir yang kalian lakukan adalah kalian cas sampai full di angka 100%. Kemudian kalian tinggal tidur. Jadi kalau misalkan kalian tidur sekitar 7 jaman, dari 100% dia berkurang di angka 95, 96 atau 94, itu gua rasa masih normal banget. Tapi kalau misalkan kalian tidur jam 12 terus kalian bangun jam 9 pagi ya, baterainya tuh kalian tidur tinggal di angka 100%, kalian habis cas full, kemudian pas paginya kalian lihat baterainya masih di angka 82%, gua rasa itu baterainya udah jelek dan udah nggak cocok banget teman-teman, mungkin harus diganti. Jadi ini adalah hal yang bisa gua share ke kalian untuk di tahun 2025 ini untuk beli iPhone second, terutama yang X Inter ya, karena untuk iBox sendiri sebenarnya untuk dari sisi sinyal aman-aman aja ya, karena namanya juga resmi teman-temannya. Nah, jadi sisanya kalian bisa cek secara pelan-pelan, seperti untuk dari sisi tombol volume up, tombol volume down apakah berfungsi, kemudian tombol home
on off ini apakah berfungsi, kemudian touch ID-nya apakah berfungsi dengan normal, itu semua harus kalian make sure. Karena kalau tidak, ya gua rasa kalian akan membeli kucing dalam karung. Udah bayar, tiba-tiba touch ID-nya nggak berfungsi, audionya nggak jalan, speakernya nggak jalan, tombol silentnya nggak jalan, kemudian kameranya goyang, nggak bisa autofocus. Itu luar biasa, sangat-sangat rugi teman-teman. Nah, jadi itu aja yang bisa gua share ke kalian tentang pembelian iPhone second di tahun 2025 ini. Semakin tahun kita juga harus semakin upgrade cara kita beli iPhone second X Inter, biar seenggak-enggaknya kita bisa memastikan iPhone yang kita beli itu bisa berfungsi dengan normal. Seenggak-enggaknya bisa WhatsApp, bisa telepon, sinyal lancar ya, kamera juga aman-aman aja teman-teman. Nah, sekian video gue kali ini. Semoga di video kali ini memberikan kalian sedikit informasi yang mungkin berguna untuk bagi kalian yang pengen beli iPhone second. Bye-bye.